Wah, kamu impostornya. Dewowo, Molly ngajak berenang tuh. Buruan, kasihan tuh. Bentar Kak Abi, ini impostornya belum ketemu. Kamu suka main Among Us, memang tahu sejarahnya? Wah, nggak tahu Kak, yang penting asal main aja. Biar jadi anak milenial, kamu harus tahu sejarah Among Us. Nih Kak Abi ceritain dikit ya, dengerin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Selamat datang kembali di channel Bocil Kepo. Hari ini kita akan membahas game yang sedang populer di kalangan gamers, yaitu Among Us. Dimulai dari siapakah yang membuat game ini dan fakta-fakta unik tentang game ini. Kalian pasti penasaran kan? Oke, kita lihat yuk. Among Us adalah permainan online yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh studio permainan asal Amerika Serikat, Inner Sloth, dan dirilis pada tanggal 15 Juni 2018. Inner Sloth sendiri adalah pengembang game yang beranggotakan Forrest W atau Mas Forrest, ada Marcus B atau Mas Marcus, dan juga Amy L atau Mbak Amy. Ini ya, jadi ada 3 anggota dari Inner Sloth yang mengembangkan game Among Us. Nah, kalau Mas Forrest ini kerjanya adalah seorang programmer untuk memprogram sistem di dalam gamenya sendiri. Kalau Mas Marcus, dia adalah seniman, animator, dan game designer. Selain membuat Among Us, dia juga kreator dari game Henry Stickmin series. Begitu juga dengan Mbak Amy, dia juga seorang seniman yang bantu-bantu Mas Marcus. Gitu sih kayaknya. Hehehe. Oke, kembali ke permainan Among Us. Among Us ini bersetting di luar angkasa, di mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari 2 peran. Sebagian besar menjadi crewmate dan lainnya menjadi impostor. Tujuan crewmate adalah mengidentifikasi impostor, menghilangkan mereka, dan menyelesaikan tugas yang tersedia di sekeliling peta. Dan tujuan impostor adalah untuk membunuh crewmate. Menakutkan, tanpa ketahuan dan menggagalkan misi atau tugas dari crewmate. Namun, dari mana sih awal kesuksesan Among Us? Kalian pasti penasaran kan? Among Us itu dirilis pada tahun 2018. Namun, kenapa bisa booming ya di 2020? Oke, awalnya itu Among Us hanya dimainkan oleh 30 pemain saja loh. Aduh, sepi ya, kasihan. Namun, lama-kelamaan banyak streamer gamers di YouTube, banyak yang mempromosikan Among Us dan memainkannya dengan sangat seru sekali. Kalau di luar negeri, banyak YouTuber yang memainkan Among Us. Contohnya seperti PewDiePie, Soda Popin, Shroud, dan Ninja. Kalau di Indonesia, banyak juga loh YouTuber yang memainkan Among Us. Contohnya ada Just No Limit, ada Miao Auk, ada Yonglex, ada Christopher Devin, dan masih banyak lagi. Mungkin yang belum saya sebutkan, bisa teman-teman sebutkan ya di komentar. Itulah beberapa YouTuber yang membuat game Among Us menjadi populer di seluruh dunia. Oke, sekarang kita membahas tentang beberapa fakta unik tentang game Among Us. Yang pertama, sebelum populer, game ini bukan bernama Among Us loh teman-teman, tapi bernama Space Mafia. Aduh, namanya kurang menjual sekali ya. Untung dirubah, jadi keren kan?
Yang kedua, menurut informasi yang didapatkan, developer Among Us tadinya sudah berencana untuk membuat sequel dari game ini. Sayangnya, karena tahu bahwa game ini tidak begitu laku di pasaran, maka sequel Among Us kedua tidak jadi dipublikasikan. Nah, ternyata saat Innerslot membatalkan sequel Among Us yang kedua, game Among Us ini malah populer di seluruh dunia. Oh my god! Wow! Maka dari itu, mau nggak mau, Innerslot harus fokus lagi pada game Among Us. Dan mungkin siapa tahu kedepannya ada game Among Us yang kedua. Siapa yang penasaran? Ayo. Nah, untuk fakta yang terakhir, teman-teman tahu nggak sih kalau game Among Us ini bisa di-download secara gratis di Google Play dan App Store. Tapi beda cerita kalau kita mainnya di komputer. Game Among Us ini berbayar loh, seharga Rp39,999 dan teman-teman bisa membelinya di layanan Steam, yaitu layanan penjualan game yang berbasis digital. Nah, maka dari itu beruntung teman-teman yang bisa main game Among Us secara gratis di smartphone. Langsung download, langsung bisa main bersama teman-teman deh. Oh iya, teman-teman kalau main Among Us sukanya pakai karakter warna apa? Terus dikasih nickname apa ya? Tolong tulis di komentar ya. Dan juga nanti di episode selanjutnya enaknya kita membahas apa ya? Teman-teman tolong kasih ide ya, tulis di komentar ya. Terima kasih. Dadah. Begitu deh sejarah game Among Us. Wah, ternyata sempat nggak terkenal ya kak. Padahal sekarang jadi game favorit anak-anak milenial. Itulah namanya nasib deh, nggak bisa ditebak. Udah ayo, Molly diajak berenang, kasihan tuh. Ayo Molly, kita berenang bareng. Molly lucu. Come back, be with me. I just wanna be who